Kaltim Primakol. Laman CNBC Indonesia menyebut kalau perusahaan yang satu ini merupakan perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Ini dia PT Kaltim Primakol atau lebih dikenal dengan nama PT KPC. Produsen tambang batu bara terbesar di Indonesia ini terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya di daerah Sangatta yang memang dikenal sebagai surga lahan tambang batu bara di Nusantara ini. Anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk ini di tahun 2018 kemarin dikabarkan memproduksi sebesar 58 juta ton atau menyumbang sekitar 11% dari produksi batu bara nasional. Kabarnya ya, PT KPC mampu memproduksi batu bara siap jual sebanyak 8.000 ton per jam. Tidak heran kalau perusahaan ini menyetor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 6,37 triliun rupiah. Ini merupakan setoran PNBP terbesar di subsektor minerba Indonesia. Dan kalau kalian penasaran siapa orang besar di balik perusahaan ini, ya kabar yang berembus keluarga Bakri dengan Bakri Grupnya merupakan pemegang saham mayoritas dalam perusahaan ini. Adaro Indonesia. Masih bersumber dari laman CNBC Indonesia, perusahaan tambang terbesar di Nusantara selanjutnya disebut-sebut adalah PT Adaro Indonesia. Perusahaan ini bernama lengkap Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini disebut-sebut sebagai produsen batu bara keempat terbesar di dunia. Bagaimana tidak? Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Adaro 2018, korporasi ini mencatat kenaikan pendapatan sebesar 11,04%. Kenaikan itu dari angka 3,26 miliar US dollar pada tahun 2017 menjadi 3,62 miliar US dollar di tahun 2018. Perusahaan ini di tahun lalu menargetkan produksi batu bara sebesar 54-56 juta ton. Sampai sekarang angka itu masih ditargetkan. Dan kabarnya dari jumlah puluhan juta ton itu, setidaknya sebesar 13% batu bara produksi PT Adaro diekspor ke negeri tirai bambu Cina. Jadi hubungan mesra Cina dan Indonesia tidak cuma impor-impor saja ya. Dan ngomong-ngomong, kalian juga mungkin penasaran ya, siapa orang besar di balik produsen tambang batu bara ini? CEO perusahaan ini adalah Garibaldi Thohir atau yang lebih dikenal dengan nama Boy Thohir. Kalau kalian masih nggak tahu siapa orang ini, ya mungkin kalian kenal saudaranya ya, Erick Thohir. Boroukol. Daerah ini terletak di Kalimantan Timur dan juga dikenal sebagai kawasan industri Indonesia. Nah, salah satu perusahaan tambang terbesar di Nusantara terletak di kawasan ini. Namanya Boroukol atau lengkapnya Boroukol Energy. Usut punya usut, perusahaan ini ternyata pertama kali didirikan sejak tahun 2005 dengan nama PT Risco. Pada tahun 2009, perusahaan ini disebut-sebut sebagai penyedia batu bara terbesar kelima di Indonesia. Data yang berhasil ditemukan pada tahun 2017 kemarin, Boroukol Energy menargetkan produksi batu bara sebesar 33,5 juta ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan realisasi produksi tahun 2016 yang kabarnya hanya menyentuh angka 26 juta ton batu bara. Meski perusahaan ini terbilang besar, namun terpaan badai juga pernah menerjang produsen batu bara ini. Saham perusahaan tersebut sempat dijual dan dialihtangankan yang membuat manajemen perusahaan ini sedikit resah. Kini kabarnya perusahaan ini sudah diakuisisi oleh grup Sinarmas. Kideko Jaya Agung. Produksi batu bara terbesar selanjutnya adalah Kideko Jaya Agung yang usut punya usut sudah berdiri sejak tahun 1982. Bersumber dari laman resmi perusahaan ini, kabarnya perusahaan memulai bisnisnya dengan produksi 1,2 juta ton batu bara. Kideko Jaya Agung terus meningkatkan volume produksinya sampai melewati akumulasi volume produksi sebesar 300 juta ton pada tahun 2013. Nah, di tahun 2018 kemarin, Kideko Jaya Agung menargetkan produksi tambang batu bara sebanyak 32 juta ton. Dan kabarnya, 75% produksi tambang batu bara itu diekspor ke negeri tirai bambu alias Cina, Eropa, dan sejumlah negara lain di Asia. Tapi kabarnya nih, akibat kebijakan pemerintah yang mematok suplai batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation untuk PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebanyak 25% dengan harga 70 US dollar per ton, Kideko Jaya Agung kehilangan keuntungan hingga 1,1 triliun rupiah di tahun 2018. Padahal rata-rata dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini, Kideko Jaya Agung sudah menjual lebih dari 9 juta ton batu bara kepada PLN. Arutmin Indonesia. Sekarang kita akan bahas lagi nih satu perusahaan yang ada kaitannya dengan Bakri Group.
Yap, inilah Arutmin Indonesia yang didapuk oleh laman berita CNBC Indonesia sebagai perusahaan tambang batu bara terbesar kelima di Nusantara. Terkait Bakri Group nih, di tahun 2014 kemarin, seorang pakar bisnis bernama Nathaniel Rothschild menuding PT Arutmin melakukan kegiatan ilegal. Rothschild menyebut kegiatan ilegal itu melibatkan 3 pihak, yaitu Bakri Group, Haji Syamsuddin yang merupakan pengusaha tambang lokal di Kalimantan, dan pemilik grup Artagraha, Tommy Winata. Nah, kalau diselisik dari laman resmi perusahaan ini, berdasarkan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B dengan pemerintah, Arutmin bekerja di area konsesi seluas total 59,261 hektar. Daerah operasi Arutmin terbentang di 3 kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Dan pada tahun 2017 kemarin, Arutmin Indonesia mencatatkan penurunan pendapatan dari sebelumnya, yakni sebesar 737,57 juta US dollar pada periode Januari sampai September 2016 menjadi 724,98 juta US dollar pada periode sama di tahun 2017. Perusahaan ini juga dikabarkan akan menutup salah satu lokasi tambang batubaranya di site Senakin, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini karena semakin menipisnya cadangan batubara kalori tinggi di kawasan tersebut. Bukit Asam. Kalau perusahaan tambang batubara yang satu ini merupakan badan usaha milik negara alias BUMN. Perusahaan ini di tahun 2017 mencatatkan laba perusahaan yang naik 121% dari tahun 2016 menjadi 4,47 triliun rupiah. Ya, BUMN ini memang terbilang yang paling sehat. Sepanjang 2017 nih, pendapatan usahanya mencapai 19,47 triliun rupiah atau naik 38,5% dibandingkan pendapatan sepanjang tahun 2016 yang hanya 14,05 triliun rupiah. Bahkan nih, laman tribunnews.com menyebut kalau karyawan di perusahaan Bukit Asam ini bisa 29 kali gajian dalam setahun. Fantastis kan? Nama perusahaan ini sempat naik dibicarakan publik saat calon presiden nomor urut 1 Jokowi menyebut kalau lahan tambang bekas PT Bukit Asam sudah dihutankan kembali. Dan berdasarkan penelusuran kompas.com, beberapa lahan PTBA memang dikenai program peduli lingkungan atau green mining dengan melakukan reklamasi terhadap lahan bekas penambangan. Program ini merupakan produk perusahaan yang bekerja sama dengan China Huadan Hong Kong dalam proyek PLTU Sumatera Selatan. Borneo Indobara. Perusahaan tambang yang satu ini lagi-lagi merupakan anak perusahaan Sinarmas Group. Borneo Indobara sudah bergerak sejak tahun 2005. Set office-nya berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pulau Kalimantan memang dikenal sebagai surga lahan tambang batubara. Kabarnya, produksi perusahaan Borneo Indobara ini telah mendapat persetujuan produksi dari pemerintah sejumlah 17,2 juta ton pada tahun 2018. Tapi sayangnya, perusahaan ini harus berhadapan dengan gugatan masyarakat. Soalnya, perusahaan tambang grup Sinarmas ini belum mengganti rugi lahan warga dari 6 desa yang menjadi lahan kerja Borneo Indobara. Tidak main-main ya. Jumlah warga yang melakukan unjuk rasa karena belum mendapat ganti rugi atas penggunaan lahan mereka mencapai 4.000-an warga. Aduh. Itulah tadi sejumlah perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Gimana nih menurut kalian terkait perusahaan-perusahaan tersebut? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar.